Kadang kita bertanya, sebenarnya siapa yang punya hak untuk membela diri? Di satu sisi, ada yang menembakkan rudal ke rumah sakit, menghancurkan sekolah, membombardir kamp pengungsi. Tapi dunia diam, bahkan memberi mereka lebih banyak senjata. Sedangkan di sisi lain, penduduk yang mencoba mempertahankan tanah kelahirannya justru tidak mendapatkan kekuatan sedikit pun dari negara lain. Dunia seolah sepakat bahwa kekuatan hanya boleh dimiliki oleh mereka yang sudah mapan. Bahwa dominasi itu sah selama pelakunya punya kursi tetap di Dewan Keamanan. Tapi, bagaimana jika ada yang mulai mengganggu tatanan itu? Dengan memunculkan senjata baru yang bukan nuklir, tapi mampu mengguncang kota seperti ledakan termonuklir. Inilah yang sedang dikembangkan oleh Cina, sebuah bom berbahan dasar hidrogen, tanpa uranium, tanpa plutonium, tapi mampu menciptakan bola api panas lebih dari 1000 derajat Celcius. Beratnya hanya 4,4 pon. Tapi efeknya bisa membakar baja, menghancurkan keramik, meratakan benteng. Dan karena bukan senjata nuklir, bom ini tidak dilarang oleh hukum internasional. Itulah kenapa dunia mulai resah. Karena senjata seperti ini bisa menjadi kartu truf baru, senjata yang tak perlu melanggar hukum tapi cukup untuk mengubah peta kekuatan. Mungkinkah ini sinyal bahwa hegemoni senjata mulai tergeser? Dan bahwa ada negara yang siap menantang dominasi lama bukan dengan retorika tapi dengan teknologi? Sebuah benda mungil beratnya tak lebih dari 4,4 pon, namun kekuatannya mampu meluluh lantahkan segalanya. Inilah bom hidrogen generasi baru yang tengah dikembangkan oleh China. Dan dalam laporan South China Morning Post, senjata ini mulai menunjukkan potensi yang mengejutkan. Meski ringan, dampaknya tidak bisa dianggap remeh. Ledakan dari bom ini mampu menghasilkan bola api bersuhu lebih dari 1000 derajat Celcius atau sekitar 1832 derajat Fahrenheit. Suhu sepanas itu sanggup melelehkan aluminium, melunakkan baja karbon rendah, bahkan merusak baja tahan karat, beton, granit hingga keramik dalam waktu singkat. Tak heran jika para peneliti Tiongkok mulai menyebut bom ini sebagai kandidat pengganti bom nuklir. Apalagi bola api yang dihasilkannya bertahan selama 2 detik, waktu yang terkesan sebentar, tapi sebenarnya 15 kali lebih lama dibandingkan ledakan TNT dengan kekuatan serupa. Uniknya, semua kehancuran itu terjadi tanpa sedikit pun keterlibatan unsur nuklir. Senjata ini murni menggunakan hulu ledak hidrogen yang memicu reaksi kimia berantai sangat panas dan sangat destruktif, memberikan efek layaknya bom nuklir tapi tanpa radiasi. Sebuah senjata kecil tanpa nuklir, tapi meninggalkan jejak hancuran yang tak kalah mengerikan. Apa yang membuat bom ini begitu menakutkan? Jawabannya ada pada satu zat, hidrogen. Unsur ringan ini ternyata menyimpan sifat reaktif yang luar biasa ganas. Begitu bahan peledak konvensional memicu magnesium hidrida di dalam bom, reaksi beruntun langsung terjadi. Dalam hitungan milidetik, terjadi dekomposisi termal hebat yang menyemburkan gas hidrogen. Dan dari situlah api putih menyala liar, tak mudah padam dan sangat panas. Panas yang keluar bukan sekadar kilatan, ini api yang membakar terus-menerus, menciptakan suhu cukup untuk melumerkan logam sekeras paduan aluminium. Bandingkan saja, ledakan TNT hanya memancarkan cahaya selama 0,12 detik. Tapi bola api dari bom ini bertahan jauh lebih banyak. Cukup untuk membakar, menghancurkan, dan menghanguskan area di sekitarnya. Nah, sekarang pikirkan ini. Hanya dengan bom seberat 4,4 pon, dampaknya sudah seperti mimpi buruk. Jadi apa yang terjadi kalau ukurannya ditingkatkan? Analis militer di Cina tak ragu menyebut potensinya. Bom ini bisa melumpuhkan kendaraan tempur, menumbangkan gerombolan drone di udara, bahkan memblokir akses ke titik-titik strategis musuh. Tak hanya itu, panasnya yang terus-menerus menyala bisa membakar baja, menembus dinding bangunan, dan melumpuhkan pertahanan. Dan kalau kemampuan menghasilkan panasnya terus ditingkatkan, bukan mustahil,
tank-tank tempur musuh akan meleleh bahkan sebelum mereka sempat menembakkan peluru. Salah satu hal yang membuat bom hidrogen ini begitu disorot adalah kesamaannya dengan senjata nuklir. Keduanya sama-sama menghasilkan reaksi berantai yang mampu memperluas kerusakan secara signifikan dalam waktu singkat. Karena dampak destruktif itulah senjata nuklir sudah lama dilarang oleh hukum internasional. Namun hingga saat ini, bom hidrogen belum tersentuh oleh aturan hukum global. Padahal, efeknya nyaris setara dengan senjata termobarik yang dikenal kejam terhadap area sipil. Dan itu sudah cukup untuk memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan, termasuk soal kemanusiaan dan legalitas penggunaannya dalam konflik. Melihat arah perkembangan yang terjadi, sangat mungkin dalam beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun ke depan, bom hidrogen akan bernasib sama seperti nuklir. Dilarang, dibatasi, dan dijauhkan dari medan perang. Tapi sebelum hal itu terjadi, China masih punya ruang untuk bergerak. Mereka bisa memanfaatkan celah hukum yang ada untuk terus menyempurnakan senjata ini sebagai alat tekanan terhadap negara lain, menggantikan peran nuklir yang kini kian ditolak dunia. Lalu, mampukah China benar-benar menyempurnakan bom hidrogen ini? Tantangannya ternyata cukup berat. Salah satu penghambat utama adalah soal produksi magnesium hidrida, bahan penting yang memicu reaksi panas dalam senjata ini. Hingga saat ini, para peneliti di China hanya mampu memproduksi dalam jumlah kecil di laboratorium. Namun mereka tak tinggal diam. Pemerintah China langsung menjawab kebutuhan itu dengan membangun fasilitas produksi magnesium hidrida di Provinsi Shanxi yang ditargetkan mampu menghasilkan hingga 150 ton per tahun. Fasilitas ini bukan hanya untuk pengembangan senjata, ini juga bagian dari langkah besar menuju pemanfaatan teknologi hidrogen padat di sektor lain, seperti sel bahan bakar untuk kapal selam dan sistem tenaga drone yang lebih tahan lama di medan tempur. Namanya belum diumumkan secara resmi, tapi satu hal yang sudah jelas, China sedang mengembangkan sebuah bom hidrogen yang disiapkan untuk masuk ke dalam jajaran senjata paling mematikan yang pernah mereka miliki. Proyek ini berada di bawah kendali Institut Penelitian 705, bagian dari China State Shipbuilding Corporation, perusahaan milik negara yang dikenal sebagai pemain utama dalam pengembangan sistem persenjataan bawah laut. Di balik riset ini berdiri Wang Xuefeng, peneliti senior yang memimpin langsung tim pengembangan. Bersama timnya, ia tengah membentuk sebuah senjata yang diyakini bisa menjadi pengubah peta pertempuran modern. Menariknya, niat awal penggunaan hidrogen sama sekali tidak mengarah ke senjata. Pada awalnya, teknologi ini dirancang untuk membawa gas ke wilayah-wilayah terpencil yang belum terjangkau listrik. Rencananya, gas hidrogen itu akan digunakan untuk mengisi sel bahan bakar yang dapat menghasilkan daya bagi kebutuhan sipil. Namun penelitian Wang Xuefeng membawa arah cerita yang berbeda. Timnya menemukan bahwa ledakan hidrogen bisa terjadi dengan pemicu energi yang sangat kecil. Ledakannya luas, apinya menyebar cepat, dan daya rusaknya sangat besar. Penemuan ini pun mengubah arah pengembangan secara total dari yang semula dirancang untuk kebutuhan energi alternatif, kini bertransformasi menjadi proyek senjata baru China, sebuah bom yang mungkin akan menjadi salah satu senjata paling menentukan dalam konflik militer masa depan. Jika bom hidrogen ini berhasil disempurnakan, maka senjata itu akan langsung masuk dalam daftar bom mematikan yang kini dimiliki oleh Tiongkok. Bom ini nantinya akan berdiri sejajar dengan salah satu senjata strategis mereka yang sudah lebih dulu hadir, yakni LaCie-6 atau yang lebih dikenal sebagai LS-6. LS-6 adalah bom meluncur hasil pengembangan Loyang Optoelectro Technology Development Center, dan senjata ini dikenal memiliki kemampuan yang sangat fleksibel dan mematikan.
LS-6 tersedia dalam beberapa versi, menyesuaikan ukuran bom gravitasi, mulai dari 110 pon hingga 1100 pon. Untuk varian terbesar, 1100 pon disebutkan memiliki jangkauan hingga 37 mil dengan kecepatan peluncuran 900 km per jam dan ketinggian pelepasan sekitar 36.000 kaki. Jika dinilai masih kurang jauh, LS-6 bisa dipasangkan kit turbojet mini yang dapat memperluas jangkauannya sampai 190 mil. Ditambah dengan hulu ledak 970 pon, LS-6 jelas memiliki daya hancur yang cukup besar, terutama dalam misi penghancuran target di darat secara presisi. Di sisi lain, China juga dikaitkan dengan kepemilikan senjata nuklir yang hingga kini menjadi alat tekanan terhadap negara lain. Walau belum ada data terbuka yang benar-benar membuktikan secara teknis, sejumlah pihak percaya bahwa kekuatan nuklir China tidak bisa dianggap sepele. Buletin Ilmuwan Atom dan Federasi Ilmuwan Amerika menjadi dua pihak yang vokal soal ini. Mereka memperkirakan bahwa China saat ini memiliki lebih dari 500 hulu ledak nuklir yang dapat dipasangkan pada rudal balistik jarak jauh, membuat posisinya sebagai kekuatan militer global semakin solid. Pada tahun 2025, Departemen Pertahanan Amerika Serikat memperkirakan bahwa China telah memiliki lebih dari 600 hulu ledak nuklir operasional. Angka ini menjadi penanda serius bahwa China tak lagi bisa dipandang sebelah mata oleh negara-negara lawan. Bahkan, laporan dari Komando Strategis Amerika Serikat menunjukkan bahwa China kini telah memasang lebih banyak hulu ledak pada rudal balistik antarbenua atau ICBM mereka melampaui jumlah milik Amerika Serikat. Peningkatan ini dianggap sebagai bentuk nyata strategi pertahanan Tiongkok dalam menghadapi kemungkinan konflik terbuka dengan Washington. Tak berhenti di situ, Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat juga merilis proyeksi yang mengejutkan. Saat ini, China disebut telah memiliki sekitar 300 silo rudal, dan dalam beberapa tahun ke depan, jumlah hulu ledak operasionalnya diprediksi akan tembus 1.000 unit pada tahun 2030. Semua ini menunjukkan satu hal, China sedang mempersiapkan diri secara serius. Mereka tak ingin lengah bila sewaktu-waktu terjadi serangan besar dari negara-negara musuh. Dan lewat peningkatan kekuatan nuklir ini, mereka mengirim pesan jelas ke seluruh dunia bahwa mereka siap untuk segala skenario terburuk.